Hai Bunda, ini anak aku. Dia suka banget makan bubur yang rasanya itu mirip banget dengan bubur yang biasa dijual sama penjual bubur bayi yang biasanya digerobak di pinggir jalan gitu Bunda. Nah, setelah beberapa bulan aku membuat bubur MPASI, akhirnya aku menemukan resep yang menurut aku tekstur dan rasanya itu mirip banget dengan bubur bayi yang biasa dijual di gerobak di pinggir jalan itu. Tapi ini yang mirip itu cuman tekstur dan rasanya ya Bunda, bukan bahan dan tekniknya. Nah, menurut aku ada satu bahan yang bikin bubur yang aku buat ini mirip banget dengan bubur yang biasa dijual di gerobak itu. Nah, bahan apa itu? Nah, ikutin terus ya. Nanti di tengah video ini akan aku tunjukkan bahan yang membuat bubur ini mirip banget dengan bubur bayi yang dijual di gerobak bubur bayi di pinggir jalan itu Bunda. Nah, pertama aku mau rebus beras 3 sendok yang sudah aku blender ke dalam air mendidih. Ini aku pakai panci ukuran 18 cm ya diameternya Bunda. Aku rebus selama kurang lebih 5 menit. Aku aduk-aduk sampai agak empuk. Setelah 5 menit kemudian nanti kita matikan dan kita diamkan sampai berasnya itu jadi mengembang. Nah, ini udah sekitar 5 menit aku aduk-aduk dulu supaya tidak lengket di panci. Kemudian aku mau matikan apinya dan aku tutup. Kita diamkan dulu, kita sisihkan selama 30 menit. Dan kita siapkan bahan pelengkapnya. Aku pakai prohenya, pakai daging ayam dan daging sapi. Biasanya aku juga pakai ikan, tapi kebetulan kali ini aku pakai daging. Kemudian aku pakai seledri. Aku setiap bikin MPASI selalu pakai seledri karena seledri itu bagus untuk perkembangan otak bayi. Aku mau potong-potong dagingnya. Ini aku cukup dicincang aja ya. Jadi nggak perlu di blender karena kalau di blender itu akan merubah rasanya. Karena kalau di bubur bayi yang biasa dijual itu juga hanya dicincang kecil-kecil gitu. Jadi aku juga ikutin tekniknya. Biasanya kalau pakai ikan itu lebih mudah karena mencincangnya itu lebih mudah ya. Nah, setelah 30 menit kita nyalakan kembali apinya dan aku juga sudah memarut wortel. Nah, ini bahan yang sudah aku cincang, seledri, daging, dan wortel. Kemudian mau aku masukkan ke dalam beras yang sudah kita rebus kembali. Kita masukkan semua. Kemudian kita aduk-aduk. Kita menggunakan api kecil supaya tidak hangus. Kita menggunakan api kecil. Kita aduk-aduk terus sesekali agar tidak lengket. Nah, ini bahan yang aku bilang tadi yang bikin teksturnya mirip bubur bayi yang dijual itu, yaitu oatmeal. Aku pakai 3 sendok makan, kemudian aku blender sampai halus. Ini tuh bikin bubur jadi terasa lembut dan kenyal. Nah, ini oatmealnya sudah halus. Sebelum kita campurkan ke dalam bubur, kita kasih air agar tidak menggumpal dan bisa merata tercampur ke dalam bubur. Kita aduk-aduk sampai dia larut. Baru nanti kita campurkan ke dalam bubur yang telah setengah matang, yang hampir matang tadi ya. Kemudian aku tambahkan LT-nya, aku pakai minyak sayur dan aku tambahkan oatmeal yang sudah aku larutkan dalam air. Kita campurkan ke dalam buburnya. Kita aduk-aduk pakai api kecil. Kita aduk-aduk sampai oatmealnya itu matang. Ini aku pakai oatmeal
yang dimasak ya, karena oatmeal itu kan ada dua, ada yang cukup diseduh dan ini aku pakai oatmeal yang dimasak. Kita aduk sampai buburnya ini mengental dan teksturnya itu bagus banget. Ini mirip banget dengan bubur yang biasa dijual di bubur bayi sehat itu, yang biasa dijual di jalan itu, Bunda. Dan ini anak aku tuh suka banget. Dan alhamdulillah sejak aku bikin dengan cara tambahan bahan oatmeal ini, dia nggak pernah GTM. Nah, ini bisa jadi 3-4 kali makan. Selamat mencoba. Thanks for watching.